Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman, sahabatku semua. Di hari ke-9 karantina ini, saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, teman-teman ya. Cerita kemarin di hari ke-8 itu sampai ketika saya resign dari The Ragi Bakery. Kemudian 2 minggu setelah saya resign, saya melamar kerja. Alhamdulillah dapat sambutan baik di perusahaan ini. Yang punya ini salah satu artis ternama Indonesia, presenter ternama Indonesia. Saya nggak perlu sebut orangnya. Nama perusahaannya Hoshi ya. Nama perusahaannya Hoshi. Kemudian waktu saya naruh lamaran di situ, teman-teman, kemudian dipanggil kan. Dipanggil, saya diinterview sama HRD-nya waktu itu Pak Frankie ya. Pak Frankie ini orang Chinese tapi keturunan Lampung, tinggalnya juga di Lampung gitu. Kemudian setelah saya ngobrol sama Pak Frankie itu, saya dibilang begini, kamu ada pengalaman katanya. Oh ada Pak, saya bilang. Saya kasihlah surat referensi kerja saya, buktinya kan 7 bulan Pak. Tapi saya 7 bulan sudah bisa semuanya Pak. Saya sudah bisa ngaduk, saya bisa bikin roti, saya bisa bakar juga Pak, saya bilang kan. Oke kalau gitu, tapi untuk yang di Jakarta ini kita sudah cukup orang katanya. Kita butuh baker tapi bukan untuk di Jakarta katanya. Lalu beliau bilang ada 2 pilihan waktu itu kan. Kita butuh untuk di Papua dan di Makassar, itu bilang kan. Waktu itu di Papua udah buka tapi masih kekurangan orang. Sementara di Makassar nih baru mau buka itu, baru mau buka cabang di Makassar. Terus aku bilang, Pak Franky bilang, kamu pilih mana, Makassar apa Papua katanya. Saya jawab gini, saya sih mana aja bebas Pak, tapi kalau boleh milih saya pilih tempat yang cepat manggil sayanya gitu, cepat saya dipekerjakannya gitu, saya bilang. Saya tanya, Papua sama Makassar cepatan mana ini butuh orangnya, saya bilang. Katanya Makassar, karena Makassar udah mau buru-buru buka katanya. Oh kalau gitu saya Makassar aja, saya bilang kan. Yang penting saya cepat kerja, nggak lama nganggur, saya bilang gitu aja kan. Oke katanya. Oke fix kalau kamu mau Makassar. Oke, tapi syaratnya kamu harus tes produk dulu katanya kan. Tes produk dulu, kalau nanti lolos baru bisa berangkat ke Makassar katanya kan. Oke, saya bilang kan. Akhirnya hari itu juga saya tes produk. Tes produk sama Pak Yanto waktu itu. Pak Yanto tes produk, saya dites produk, suruh bikin roti 5 jenis kan. Suruh bikin roti 5 jenis itu saya mulai ngaduk sendiri, bikin sendiri, saya bakar sendiri. Jadilah waktu itu yang saya bikin itu pisang coklat, terus pisang coklat, coklat keju, terus suruh bikin songsongan juga, terus apa lagi ya, pizza juga kayaknya, terus satunya lagi roti bulat gitu. Nah setelah udah jadi semua, udah saya bakar, udah jadi, akhirnya Pak Yanto laporlah ke atasannya, ke HRD-nya kan. Oke bisa anak ini dipakai gitu. Bisa katanya. Ya udah akhirnya dipanggil lagi sama Pak Franky saya kan. Oke Pak Riko katanya, Bapak kami terima di sini untuk ditempatkan di Makassar katanya kan. Tapi Bapak training dulu di sini katanya. Training selama 9 hari. Setelah training selama 9 hari baru terbang ke Makassar katanya kan. Kemudian saya tanya, mohon maaf Pak, kalau boleh tahu gajinya berapa? Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya ditawarin waktu itu gaji 3 juta 2014 ya. Alhamdulillah ini gaji jauh lebih tinggi dari saya kerja sebelumnya. Saya ditawarin gaji 3 juta, dapat makan sehari 2 kali dan dapat tempat tinggal. Wah, coba. Saya kan ditawarin gitu langsung, wah gila, biasanya aku cuma dapat dikit kan, seneng banget kan. Tapi saya namanya kita ngelamar kerja ya pasti ada negosiasi ya. Kemudian saya ngajukan, Pak gimana kalau kasih saya gaji 3,5 juta saya bilang kan. Soalnya terakhir saya kerja di tempat saya yang terakhir itu gaji saya yang mendekati 3 juta, saya bilang gitu. Padahal gaji saya 1,8 terakhir kan. Biasa speak gitu kan. Akhirnya Pak Franky bilang, wah kalau 35 kita belum berani Pak, karena kita belum tahu gimana prospeknya di Makassar itu kan, omsetnya berapa nanti kita belum tahu. Sementara 3 juta dulu, nanti sambil berjalan kalau memang bagus nanti baru kita naikkan gaji Bapak ke 35 katanya kan. Saya bilang oke lah kalau gitu, saya bilang
deal, udah deal, saya training lah di situ. Waktu saya training tuh teman-teman, ternyata di situ sudah ada anak training 3. Waktu itu sudah ada anak training tuh 3. Ini orang Makassar, asli Makassar, didatangkan dari Makassar ke Jakarta untuk training dan mau ditempatkan memang di Makassar itu bareng dengan saya gitu. Pak Adi, Pak Nasir, dan satunya Bang Rere, 3 orang kan. 3 orang ini. Nah, akhirnya kami kenalan, udah kerja kan, udah kerja. Masuk siang, masuk malam, ganti-gantian gitu kan. Kemudian setelah selesai 9 hari training, tibalah saatnya jadwal kami berangkat ke Makassar. Saya berangkat itu saya, Pak Adi, Pak Nasir, Pak Ajat ya, ada Pak Ajat. Pak Ajat ini orang Betawi, orang Jakarta asli yang suruh megang Makassar gitu sebagai chief production gitu kan, kepala produksinya gitu kan. Jadi kepala produksinya itu Pak Ajat yang udah training bareng-bareng kami juga di situ kan. Nah, Bang Rere ini belum boleh ke sana dengan alasan nggak tahu lah, pokoknya Bang Rere tinggal Jakarta lanjutin trainingnya gitu kan. Akhirnya kami berangkat berempat itu kan. Pak Ajat, Pak Adi, saya, Pak Nasir, ya berempat. Nah, setelah kami berangkat itu, waduh seneng banget kan, aku perpisahan lah itu kan, malam terakhir itu perpisahan sama Hendro sama Ujang ya kan. Perpisahan kami sedih juga ya kan, kita soalnya bersahabat dan berjuang bersama Jakarta kan, tapi kalau nggak begini nggak maju-maju sih bilang kan. Kemudian sebelum berangkat itu saya ya kumpul-kumpul dulu sama teman-teman kan, sama teman-teman di kosan kan, kumpul-kumpul sekalian. Saya panggil Ujang saya panggil, saya ambil buku catatan hutang saya kan, saya hutang ada berapa lembar tuh kan, saya kasih Ujang, jelas Ujang sampai kaget. Ujang bilang gini, ya Allah kok sampai kamu catat sedetil ini kok katanya hutangnya. Nah, kiranya Ujang ya sekedar diinget-inget aja atau dicatat yang utang-utang besar aja kayak bayar kos 200.000 atau utangnya 100.000 atau paling kecil 50.000 lah. Tapi enggak, saya 3.000 pun saya tulis gitu di sini detail. Dan setelah saya total jumlahnya 6 juta sekian lah, hampir 65 lah, hampir 6.500.000 itu kan jumlahnya kan. Kemudian saya bilang ke Ujang, Jang, mohon maaf sekali saya belum bisa bayar, saya bilang kan, sekarang belum bisa bayar. Saya bisa bayar nanti setelah di Makassar saya kerja, nanti insya Allah dalam jangka 3 bulanan saya lunasin, saya bilang begitu kan ke Ujang kan. Terima kasih banget Ujang, selama ini sudah bantu saya, sudah banyak bantu saya bilang kan. Saya nggak bisa balas apa-apa, saya bilang kan. Tapi saya janji saya akan segera lunasin ini semua utang, saya bilang kan. Ya semoga Allah lah balas kebaikan Ujang selama ini, saya bilang kan. Akhirnya saya berangkat pagi-pagi dari Jakarta naik taksi. Saya ya naik taksinya waktu itu saya, Pak Adi, Pak Nasir bertiga. Kemudian Pak Ajat sendiri naik taksinya dari rumah kayaknya. Langsung ke bandara, ketemuan di bandara kan. Ketemuan di bandara itu gembira banget aku teman-teman. Istilahnya saya keluar dari zona bisa dibilang zona pahit lah di Jakarta ya. Makanya saya kalau inget Jakarta tuh inget kota perjuangan. Jakarta tuh kota perjuangan saya, pahit betul lah. Saya senang kalau saya meninggalkan Jakarta akan mendapatkan suasana baru, tempat kerja baru, dan udah jelas gajinya udah jelas ya. Gaji 3 juta itu udah dapat makan 2 kali sama tempat tinggal. Masya Allah, sementara sebelumnya saya kerja 1.800.000 itu kotor. Belum buat ngekos, belum buat makan. Waduh, jauh banget lah pokoknya, perbandingannya jauh banget lah. Kemudian saya senang juga karena itu pertama kalinya saya akan menaiki pesawat terbang. Sebelumnya belum pernah saya naik pesawat terbang. Pertama kali naik pesawat terbang itu tanggal 24 Oktober 2014, Lion Air gratis dibayarin perusahaan. Alhamdulillah. Saya minum teh dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah sampainya di Makassar, kemudian saya sampai di Makassar, saya tinggal. Nah, sampai di Makassar itu Pak Nasir sama Pak Adi ini kan karena orang Makassar, jadi pulang ke rumah masing-masing. Sementara saya dan Pak Ajat disiapkan tempat tinggal di rukonya itu. Jadi rukonya itu lantai 4 teman-teman.
Jadi lantai 1 itu tempat penjualan sekaligus display-displaynya roti-roti itu sama dapur segala macam ya. Lantai 2 itu tempat duduk-duduknya gitu kan. Tempat duduk-duduk kalau orang minum atau makan di tempat kan nongkrongnya di lantai 2. Lantai 3 itu kantor sekaligus kamar saya dan kamar Pak Ajat. Lantai 4 ada 2 kamar lagi. Itu buat OB. Itu lantai paling atas itu. Nah, lantai 3 ini saya ada kamar 2. Ada kamar 2 itu kamar saya dengan kamar Pak Ajat ini gandeng gitu, tapi kita sendiri-sendiri gitu. Terus ada toilet kamar mandi gitu di lantai 3 juga kan. Sekaligus kantor ada di situ. Alhamdulillah dibandingkan kosan waktu di Jakarta tempat tinggalnya alhamdulillah nyaman. Walaupun belum AC tapi dikasih kipas angin lengkap lah. Kasurnya juga kasur yang bagus. Alhamdulillah sekali diperhatikan sekali sama owner sana. Owner Makassar namanya Bu Lili. Bu Lili alhamdulillah baik sekali itu Bu Lili itu. Sampai waktu hujan deras itu sampai paginya itu sampai Bu Lili itu sampai merhatikan sampai ke selimut saya, ditanyain tidurnya gimana semalam, betah enggak, banyak nyamuk enggak, bocor enggak, selimutnya ada enggak, sampai diperhatikan sedetail itu sama Bu Lili. Artinya Bu Lili menghargai sekali ya kami itu pendatang ya Pak, perantau ya yang tinggal di toko itu dan kerja di situ ya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya betah sekali di Makassar teman-teman. Seiring berjalannya waktu lah pokoknya saya betah dari mulai tempatnya. Saya betah sekali karena di Makassar juga itu kan banyak tempat wisata, kulinernya enak-enak, terus warganya itu baik-baik, terus masjidnya keren-keren. Di Makassar tuh banyak masjid dan masjidnya keren-keren sekali. Dan dekat tempat saya tinggal itu ada masjid keren, Masjid Jenderal Sudirman namanya. Itu masjidnya nggak terlalu besar tapi nyaman banget lah, adem, bersih, wangi pokoknya. Wah pokoknya aku betah banget lah di Makassar teman-teman. Betah banget. Saya di sana banyak saudara. Nah, udah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu utang saya sama Ujang itu lunas. 4 bulan nih, sekitar 4 bulan baru lunas utang sama Ujang. Lunas alhamdulillah. Kemudian setelah utang lunas, saya mikirin, nah selama ini saya kerja udah 3 tahunan lebih, saya belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua, saya bilang. Nah kebetulan di kampung itu orang tua cuma ada motor 1 dan motor itu pun udah motor lama ya kan. Akhirnya ya udahlah, saya mau belikan motor orang tua, saya bilang. Saya belikan motor orang tua, akhirnya kredit kan waktu itu saya kasih duit berapa ya, 2 juta atau 3 juta buat DP kan, nanti saya ngasurin tiap bulan itu. Setelah motornya diambil, setelah saya hitung-hitung, motor udah sampai rumah. Setelah saya hitung-hitung, tiap malam itu saya nggak bisa tidur. Waduh, DP sekian, angsuran sekian, selama 2 tahun, bunganya sekian. Masya Allah, tinggi sekali, saya bilang. Saya nggak bisa tidur itu. Motor cashnya cuma 14 juta, tapi selama 2 tahun bunganya 6 juta, jadi 20 juta. Saya mikir, saya kerja jauh-jauh banting tulang capek selama 2 tahun cuma buat ngasih dealer cuma 2 juta. Waduh bangkrut saya bilang. Kalau kayak ini saya bilang bangkrut. Wah, memang harusnya cash saya bilang, tapi kalau cash duit dari mana saya bilang kan. Saya langsung kepikiran, wah, pinjem bos boleh enggak ya saya bilang. Besoknya saya langsung ngadep manajer, Bu, saya telepon, Bu, saya mau bicara, Bu, saya bilang. Oh iya, aku silakan datang ke kantor, saya ngadep Bu Shirley itu manajernya ya. Kemudian saya sampaikan ke Bu Shirley, Bu, bahwasanya saya ini butuh duit, Bu, saya bilang kan. Saya butuh duit. Saya sampaikan alasannya, saya butuh duit sekitar 13 juta, Bu, saya bilang. Hah, besar sekali, Riko, kaget kan. Saya butuh 13 juta itu untuk apa katanya? Ya jujur aja, Bu, saya bulan kemarin tuh baru aja ngambil motor kredit beliin orang tua saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, Bu, saya bilang, selama 2 tahun bunganya 6 juta. Waduh, sayang sekali duit 6 juta itu loh, Bu, saya bilang. Kalau saya pinjam sama ibu, saya lunasin motor itu, kemudian saya potong aja gaji saya tiap bulan 2 juta gitu. 7 bulan kan udah lunas, Bu, tanpa bunga kan. Bagaimana, Bu? Akhirnya ya udah, nanti saya coba bicara sama owner katanya, sama Bu Lili katanya. Oke, bilang. Setelah Bu Shirley bicara sama Bu Lili, wah langsung di malamnya itu
saya langsung dikabarin sama Bu Shirley, Riko, bukan alhamdulillah deng, beliau non muslim. Riko, puji Tuhan, eh, Bu Lili mengiyakan katanya akan meminjamkan duit kamu 13 juta Riko katanya. Kirim nomor rekeningmu katanya. Akhirnya waduh, alhamdulillah saya bilang baik sekali nih ya. Saya waduh. Waktu itu saya 50-50 lah. Saya nggak nyangka kalau bakalan langsung diterima begitu ya. Mungkin seandainya diterima pun mungkin saya harus menghadap owner dulu, ditanya lagi, tetek bengek kan, ternyata enggak. Disampaikan manajer langsung diminta nomor rekening. Waktu itu malam itu juga ditransfer 13 juta ke nomor rekening saya. Wah, saya senang sekali, langsung saya bilang Bu Shirley, ya udah Bu, nanti tiap bulan potong gaji saya 2 juta. Ya siap katanya, selama 7 bulan, berarti kan bulan terakhir potong cuma 1 juta. Oke, siap. Akhirnya saya kontak orang tua, Bu, Pak, saya udah transfer duit 13 juta. Tolong itu motor dilunasin aja, biar nggak ada beban lagi, saya bilang kan. Loh, lah duit dari mana aku? Aku pinjam duit bos 13 juta gitu kan, daripada nanti kredit. Bunganya banyak, bunganya 6 juta, belum lagi tiap bulan Bapak harus ke kota untuk storannya kan zaman dulu kan ya belum transfer Bapak kan. Storannya itu Bapak harus naik motor, jaraknya kurang lebih lamanya 1 jam itu buat storan tiap bulan. Berarti kalau 2 tahun 24 bulan ke sana. Bensinnya, tenaganya, belum lagi resiko kalau kecelakaan segala macam. Waduh, jangan deh sih bilang. Mendingan saya lunasin aja. Udah lunas motor itu, udah seneng. Orang tua udah seneng juga, udah gak ada beban kan. Akhirnya saya kerja 7 bulan kemudian lunas. Setelah 7 bulan kemudian lunas, waktu itu saya udah betah di Makassar, mungkin udah sekitar 1 tahun waktu itu ya. 1 tahun di Makassar ya udah betah sekali, sampai saya udah deket sama perempuan waktu itu kan, deket sama perempuan, suka sama perempuan lah. Tapi waduh, bingung juga nih kalau saya dekat sama perempuan baru nggak ada kendaraan. Saya bilang gimana caranya? Wah, beli kendaraan aja. Bilang utang lunas. Saya ngadep lagi sama Bu Shirley. Bu, ya Riko katanya, saya ngadep kan. Bu, boleh nggak saya pinjam duit lagi? Loh, untuk apa lagi Riko katanya? Ya kemarin udah lunas Bu, cuman saya terus terang Bu, di Makassar ini nggak bisa kemana-mana. Saya bilang kan, saya pengen beli motor di Makassar, saya bilang kan. Karena kalau di Makassar ini saya mau kemana-mana naik Gojek, naik angkot, waduh boros Bu, habis duit banyak, saya bilang. Nah terus saya mau beli motor-motor second Bu. Terus ditanya, Riko mau pinjam duit berapa juta katanya? 7 juta Bu kalau boleh. Akhirnya lapor lagi ke Bu Lili, di ACC lagi, dikasih duit cash waktu itu 7 juta dikasih pinjam lagi. Seperti biasanya, potong 2 juta, 1 juta lunas. Nah, akhirnya saya nyari motor. Dapatlah motornya ibu-ibu, itu kalau nggak salah istrinya polisi. Itu motor Beat warna putih kan. Negosiasi, aku belinya 6,5 juta waktu itu. 6,5 juta, akhirnya punya motor. Bem di Makassar ada motor setelah setahun kan. Bonceng cewek jalan ya kan. Asik lah pokoknya, saya jalan-jalan. Nah, setelah ada motor itu saya melanglang buana teman-teman. Setiap libur saya pasti jalan-jalan. Saya jalan-jalan ke Maros, ke tempat wisatanya Maros, ke Leang-Leang, Lai-Lai kan, Bukit Lai-Lai itu kan. Terus yang paling sering saya liburan ke Malino. Jadi ceritanya teman-teman, Malino itu sebuah puncak di Sulawesi Selatan, terletak di Kabupaten Goa itu. Itu kalau libur itu banyak orang-orang kota Makassar naik ke Malino itu untuk berlibur. Tempat puncak, tempatnya adem. Ibaratnya di Bogor lah. Ibaratnya Makassar itu Jakarta, kemudian Malino itu puncak Bogor gitu. Jadi orang-orang Jakarta kalau libur kan ke Bogor semua. Nah, kalau di Makassar ke Malino gitu. Saking seringnya saya ke Malino itu, sampai di Malino itu saya punya saudara. Mereka udah nganggap saya saudara, saya nganggap mereka saudara. Bahkan setiap ke Malino saya mampir sana, tidur di sana. Namanya Puang Tompo. Puang Tompo ini tokoh masyarakat yang sudah tua, usianya waktu itu udah 80 tahun. Dia masih sehat. Saya akrab dengan keluarga beliau. Kalau saya kesana itu bawa gula, bawa Indomie gitu kan. Kemudian saya tidur di sana, makan di sana. Waduh, saya menikmati sekali itu di Malino itu, di rumahnya Puang Tompo itu. Menikmati sekali suasana di sana kan, dinginnya, makan kebersamaan dengan keluarganya Puang Tompo itu kan. Masya Allah, pokoknya rindu sekali saya. Kurang lebih saya di Malino itu teman-teman
lebih dari 10 kali saya bolak-balik Malino itu. Lebih dari 10 kali. Dan kebanyakan saya kesana sendiri. Padahal orang Makassar sendiri aja masih banyak yang belum pernah liburan ke Malino, tapi saya sering karena ada motor kan. Senang sekali lah. Nah, singkat cerita teman-teman ya. Oh ya, aku juga di Makassar salah satu yang bikin aku betah. Kenapa? Karena masuk ke tahun kedua di Makassar itu saya mulailah kenal dengan orang-orang hebat teman-teman. Jadi waktu itu pertama kali saya kenal dengan teman-teman dari kelas inspirasi, ya kan, sebuah gerakan dalam bidang pendidikan, ya kan. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah pelosok, sekolah-sekolah yang kurang mampu, sekolah-sekolah yang udah nggak layak, itu kita datang ke sana untuk memberi motivasi ke adik-adik SD gitu. Sasarannya sekolah dasar kan, memberi motivasi sesuai profesi kita masing-masing. Kebetulan waktu itu saya sebagai baker memberikan motivasi kepada adik-adik sebagai baker. Waktu itu saya sempat ikut kelas inspirasi di Sulawesi Selatan tuh 3 kali. 2 kali di Makassar, 1 kali di Goa. Tapi yang paling asik di Goa karena kami nginep kan di daerah Tonasa, di kampung Tonasa waktu itu. Asik sekali pokoknya. Ada itu yang paling berkesan sekali. Saya kenal dengan orang-orang hebat. Bahkan kalau saya bilang waktu itu teman-teman saya itu yang di kelas inspirasi itu yang lulusan SMA itu cuman saya. Yang lainnya itu sarjana semua, atau paling tidak mereka masih dalam keadaan kuliah. Dokter, dosen, polisi, TNI, macam-macam lah, profesor, bidan, pokoknya profesi keren-keren teman saya waktu itu, waktu ikut kelas inspirasi di Makassar. Mantap sekali. Saya beruntung sekali bisa kenal-kenal sama mereka ya. Nah, singkat cerita, masuklah kontrak kedua. Kontrak saya kan 2 tahun di sana, masuk kontrak kedua, dipanggil, ditandatangani lagi bahwasanya kontrak saya diperpanjang. Terus saya bilang, "Bu, waktu itu kan dijanjiin dengan Jakarta," saya bilang kan, "kalau kontrak habis kan naik gaji 35." Bismillahirrahmanirrahim. Ya bilang gitu. Akhirnya Bu Sherly bilang, "Aduh Riko, gimana kalau kita naikkan aja 200 dulu," katanya. Akhirnya udah, Bu Sherly naikkan gaji saya itu 200. Jadi gaji saya waktu itu 3.200.000, tapi masih dapat makan, masih dapat tempat tinggal ya. Tapi alhamdulillah. Nah, masuk tahun kedua itu udah mulai gonjang-ganjing teman-teman, gonjang-ganjing. 3 bulan sebelum saya keluar dari situ, sebelum saya dipecat nih, saya dipecat teman-teman di situ. 3 bulan sebelum saya dipecat dari perusahaan situ, itu sudah ada, aku merasakan hal-hal yang nggak biasa aku rasakan gitu. Contoh, manajer sudah mulai ngomong sama saya itu udah males-malesan, kayak ngeliat saya itu udah nggak senang dulu gitu loh, udah biasa gitu loh. Dulu kan saya ibaratnya spesial lah ya kan, karena kami dari Jakarta ya kan. Tapi setelah itu tuh kurang lah saya ngerasain. Nah, setelah mendekati itu saya udah merasakan, bahkan 2 minggu sebelum saya dipecat itu saya udah bilang ke teman-teman, "Waduh kok begini ya," sih bilang, "aku ngerasain nggak enak, atau jangan-jangan saya mau dipecat." Saya udah bilang begitu sama teman-teman itu, salah satunya Pak Adi kan. Setelah saya masuk di 2017 bulan Mei itu ya, bulan Mei saya dipecat, bulan Mei teman-teman. Itu saya dipanggil teman-teman. Tapi sebelum saya dipanggil itu saya udah ngurus mau cuti. Saya ngurus mau cuti kedua saya, kan saya sebelumnya udah pernah cuti sekali, setelah setahun saya cuti pulang 2 minggu. Kemudian saya udah ngurus cuti lagi, mau pulang lagi. Cuti saya udah di ACC teman-teman ceritanya tuh. Bahwasanya bulan puasa saya mau pulang. Oke, udah di ACC kan. Akhirnya tanggal 1 Mei saya dipanggil. Tanggal 1 Mei dipanggil saya. Tiba-tiba Bu Sherly bilang begini. Saya tegang banget itu dalam ruangan dipanggil. Tiba-tiba Bu Sherly bilang begini. Ini apa yang disampaikan Bu Sherly pada waktu itu ya. Ini saya sampaikan sejujur-jujurnya, seingat-ingat saya. Bu Sherly bilang, "Riko, kami dapat telepon dari Jakarta bahwasanya Jakarta mau menarik kamu," katanya. Karena kan kamu kan kontraknya sebenarnya dari Jakarta ke sini kan. Jadi yang punya hak itu orang Jakarta, bukan kami gitu kan. Karena orang Jakarta cuma ngirim kamu ke sini. Jadi semua balik ke Jakarta. Nah, sekarang Jakarta nelpon pengen kamu ditarik ke Jakarta. Nah, saya langsung bilang,
Loh Bu, kenapa Bu, ada apa sih bilang, kok tiba-tiba saya mau ditarik ke Jakarta sih bilang kan. Saya kurang tahu Riko, bilang gitu Bu Sherly kan. Saya di sini udah curiga, saya di sini udah curiga. Saya di sini udah nebak saya dipecat gitu kan. Tiba-tiba Bu Sherly nenangin pikiran saya, nenangin hati saya. Riko, tapi Ibu dengar-dengar Hoshi mau buka di Kalimantan Selatan, di Balikpapan, ya di Balikpapan. Mau buka di Balikpapan katanya. Bisa jadi mungkin kamu mau naik level Riko. Kamu mau disuruh orang Jakarta suruh megang di Balikpapan, bilang begitu. Saya langsung gini, wah kayaknya nggak masuk akal, masa iya sih, saya bilang. Kalau mau buka kok baru tiba-tiba dengar, tiba-tiba aku suruh pulang kan, bilang. Terus di situ udah curiga, udah kacau tuh. Terus tiba-tiba Bu Sherly bilang bahwasanya Jakarta sudah memesan tiket pesawat untuk keberangkatan saya besok tanggal 2. Bayangin coba teman-teman. Saya dipanggil tanggal 1 Mei, tanggal 2 Mei saya sudah harus pulang, harus ke bandara pulang ke Jakarta. Bayangin coba teman-teman. Saya nggak dikasih kesempatan buat perpisahan dulu sama teman-teman, buat teman saya di Makassar udah banyak gitu loh. Tapi saya tiba-tiba harus pulang besok juga. Wah, saya nggak bisa bilang apa-apa. Akhirnya sebelum ngobrolan kami sama Bu Sherly itu selesai, Bu Sherly bilang macam-macam lah ya, nenangin hati saya lah. Kamu orangnya pintar Riko, kamu orangnya pintar. Ibu yakin suatu saat kamu bakal jadi orang sukses. Bu Sherly bilang gitu. Saya nggak bohong, demi Allah Bu Sherly bilang gitu. Padahal saya tahu Bu Sherly itu saat itu udah nggak suka sama saya. Ini keyakinan saya loh ya. Bu Sherly udah nggak suka sama saya. Tapi karena Bu Sherly bilang begitu, saya nggak seneng, tapi saya aminkan gitu. Saya aminkan. Akhirnya singkat cerita udah selesai pembicaraan itu, saya langsung beres-beres hari itu juga. Hari itu juga besok pesawatnya jam 11 pagi berangkat ke Jakarta. Akhirnya pesawat berangkat ke Jakarta kan. Akhirnya saya langsung ngabarin teman-teman di bawah yang masih kerjakan backer itu. Saya sampaikan, bro, saya dipecat. Saya langsung bilangnya saya dipecat. Wah, langsung tegang semua suasana itu tuh. Benar prediksi saya bro, saya dipecat, dibilang gitu. Duh, kenapa aku dipecat? Teman-teman tuh udah begitu semua, kenapa dipecat? Emang salah apa? Macam-macam lah. Ya teman-teman itu menunjukkan sikap kesolidaritasinya kepada saya gitu loh. Bahwasanya kan hubungan kami kan sangat baik gitu, erat sekali loh. Udah kayak keluarga lah. Saya bilang saya nggak tahu alasannya apa. Intinya Bu Sherly bilang Jakarta yang pengen saya balik ke sana. Katanya saya mau dikerjakan di Balikpapan atau di mana gitulah, nggak tahu lah. Tapi saya dipecat bro, saya bilang gitu kan. Nah, teman-teman, waktu saya dipecat itu, waktu saya masih ngobrol sama Bu Sherly itu sebelum kami berhenti kan, Bu Sherly itu ngasih satu amplop ke saya. Isinya itu duit teman-teman. Isinya itu duit 2 juta. Saya simpen kan. Kemudian Bu Sherly bilang nanti ijazah kamu, Riko, ijazah dan surat referensi kerja kamu ada di Jakarta, kamu ambil aja di Jakarta katanya. Itu kan. Akhirnya udah kemas-kemas semua. Itu kemas-kemas saya sambil ya nitihin air mata lah, saya sedih sekali itu kan. Yang bantu saya kemas-kemas waktu itu Sandi kan, Sandi yang paling terpukul. Karena Sandi itu dekat sekali dengan saya. Sandi itu orang Bali, orang dari Luwu Timur. Dia kerja masuk di Hoshi itu 2015. 6 bulan setelah saya baru Sandi masuk 2015. Saya saling akrab banget sama Sandi itu. Kami sama-sama tinggal di situ kan. Dia tinggal di lantai atas kan. Lantai 4. Dia paling terpukul itu kan. Bentar. Ada yang ngetok kamar. Ternyata makan malam udah siap diantar. Padahal masih jam 4:30. Alhamdulillah ya, simpan dulu. Oke, dilanjut ceritanya tadi teman-teman, sampai mana tadi ya? Sampai saya kemas-kemas itu ya. Akhirnya sebelum saya berangkat itu semua udah beres. Mau berangkat kan jam 9 pagi. Jam 7 pagi itu saudara Akbar, sahabat saya di Hoshi, sama saudara Sandi itu ngajak saya jalan main ke Pantai Losari waktu itu. Itu hari terakhir saya diajak main ke Pantai Losari. Kemudian kita pagi-pagi itu menikmati bubur ayam langganan biasanya.
bubur ayam langganan biasanya, dan kita memandang ombak-ombak di pantai-pantai situ. Itu sedih sekali teman-teman. Itu hari terakhir saya sama mereka itu. Ya Allah. Dan sampai sekarang saya belum balik lagi ke Makassar, udah 4 tahun. Setelah makan bubur selesai, ngobrol-ngobrol bentar, balik lagi ke Hoshi kan. Ternyata di Hoshi sudah ada Pak Adi. Pak Adi waktu itu masuk siang, tapi Pak Adi rela datang ke Hoshi cuman mau nemuin saya berpisah dengan saya, perpisahan gitu lah. Pak Adi datang kan. Tapi Pak Adi ini orangnya nggak banyak bicara, tapi sama saya itu orangnya bercandanya cocok sekali Pak Adi itu. Nah, waktu saya sebelum berangkat tuh ada Pak Adi di situ tuh, datang ke Hoshi itu, beliau nggak banyak bicara, mungkin apa ya, beliau sedih juga mungkin beliau sedih juga saya mau pergi gitu kan. Kita 2,5 tahun kita bareng di situ gitu loh, kita bareng di situ 2,5 tahun ya. Aduh, sedih juga saya kalau cerita tentang ini ya. Akhirnya waktu saya mau berangkat ke bandara itu diantar sama Pak Masri. Pak Masri kan drivernya, yang nganter itu Pak Masri, driver. Terus Sandi, sahabat saya itu, anak pastry. Terus Bu Sherly itu nganter saya, nganter sampai bandara. Terus saya perpisahan sama teman-teman itu, ya Allah. Saya perpisahan itu nangis teman-teman. Teman-teman saya peluk itu, nangis gini karena saya pulang tuh mungkin ya kalau memang pure saya pergi itu karena saya di ruling dipanggil mau tempat lain gitu, mungkin saya nggak sedih. Cuman saya yakin saya udah 100% kuat saat itu saya udah dipecat dan saya nggak bakal kerja lagi di Hoshi gitu loh. Saya pelukin teman-teman satu-satu, saya perpisahan, lalu saya berangkat naik mobil ke bandara kan. Sampai bandara ngobrol sama Bu Sherly bentar kan. Terus Bu Sherly ngomong begini, Riko, semoga suatu saat kita jodoh lagi dan kita bisa berjumpa lagi, kamu bisa kerja bersama kita lagi. Itu kalimat Bu Sherly yang masih saya inget itu. Saya bilang amin, saya bilang gitu kan. Udah gitu sampai bandara, kami perpisahan, terus aku masuk ke ruang tunggu, berangkat ke Jakarta. Sampai sana saya ke kantor. Langsung saya disiapkan penginapan di hotel 2 malam waktu itu kan. Pokoknya jatah 500.000 lah, dikasih uang 500.000 tuh nginep di hotel 2 malam kan. Akhirnya saya nginep di hotel 2 malam. Nah, waktu saya tanggal 2. Nah, tanggal 3 Mei saya ketemu sama manajer Jakarta. Namanya Bu siapa ya, aku lupa namanya lah. Aku ngadep manajer Jakarta kan. Kemudian aku ngadep, terus saya bilang, Bu, kok saya dipanggil suruh pulang ya? Tiba-tiba teman-teman, manajer yang di Jakarta itu udah nyiapin ijazah saya, surat referensi kerja, dan amplop berisi uang 2 juta. Artinya memang saya sudah dipecat, udah dipecat sama perusahaan ini. Tetapi orang Makassar nggak mau terus terang karena mungkin merasa nggak enak, atau merasa karena saya nggak ada alasan tiba-tiba mecat, nggak enak gitulah. Makanya saat saya masih ada di Makassar, mereka nggak berani bilang kamu dipecat nggak, kamu diberhentikan nggak. Ya kalau saat itu juga aku dibilang dipecat di Makassar, mungkin saya sedikit berontak gitu loh. Karena saya nggak punya salah, alasannya apa gitu loh mecat saya. Akhirnya sampai Jakarta itu ternyata saya dipecat. Saat itu juga manajer Jakarta bilang, saya nggak bisa berbuat apa-apa kok, ini keputusan direktur utama katanya kan. Katanya keputusan petinggi Hoshi kan, direktur utama kan katanya. Kemudian saya udah nggak pikir panjang. Karena udah dipecat ya wes lah, saya bilang kan, ngapain juga kerjaan di luar banyak, saya bilang gitu kan, dalam hati saya kan. Tapi saya harus lampiaskan semua kekesalan saya. Saya bilang ke manajer Bu Yuni namanya, Bu Yuni. Saya bilang ke Bu Yuni, saya di depan Bu Yuni itu sampai menitikkan air mata, saking saya keselnya. Saya bilang, Bu, saya bergabung di Hoshi Bakery, Bu. Bukan hitungan sebulan 2 bulan, Bu. 2,5 tahun saya bergabung dengan Hoshi Bakery. Saya mengabdi di Hoshi, saya bilang.
Sebelum Makassar itu buka, Bu, saya udah di sana, saya ngerintis di sana, Bu, saya bilang. Saya sudah lakukan yang terbaik buat Hoshi, Bu, saya bilang. Saya bilang begitu ke Bu Yuni. Bu Yuni tuh nggak jawab, diam aja. Saya udah lakukan yang terbaik, tapi balasnya kok seperti ini, Bu. Ibu perlu tahu ya, saya 2,5 tahun selama kerja itu, Bu, saya nggak pernah namanya alpa, saya nggak pernah namanya absen, Bu, saya bilang. Saya libur itu cuma karena ngambil cuti, itu hak saya bilang. Alhamdulillah 2,5 tahun saya nggak pernah namanya sakit, Bu, nggak pernah ganggu kerjaan, sakit tiba-tiba sakit, enggak. Saya bilang begitu kan. Alhamdulillah juga, Bu, karena saya tinggal di situ, saya nggak pernah telat, Bu. 2,5 tahun saya kerja nggak pernah telat, Bu, karena saya tinggal di atas, tinggal turun ya kan, nggak telat saya. Saya udah lakukan yang terbaik buat Hoshi, Bu. Saya tinggal di Hoshi, saya kerja di Hoshi, saya tinggal di atas, sekaligus menjaga toko itu, Bu, sama Pak Ajat. Ketika ada pekerja, karyawan yang nggak masuk karena sakit atau karena ada halangan sesuatu, kekurangan orang, saya dari atas turun kerja, Bu. Demi Hoshi, dia bilang. Karena saya anggap selama ini Hoshi udah baik sama saya. Tapi kok balasannya seperti ini, Bu? Saya dipecat tanpa alasan, saya bilang. Wah, saya sampaikan semua sampai saya keluar air mata. Terus Ibu Yuni ngambilin tisu untuk saya, dikasih tisu, saya lapin. Setelah itu semua, akhirnya Bu Yuni ikut-ikutan nenengin hati saya, bilang begini, Pak Riko, saya banyak kenalan supplier nih, katanya kan. Nanti kalau ada lowongan di perusahaan-perusahaan bakery lain, nanti saya kabarin Pak Riko ya. Berapa nama Pak Riko? Padahal dalam hati saya, alah, saya nggak perlu. Dan ini cuman nenangin hati saya, apa istilahnya, alibi doang gitu loh. Tapi karena saya hargain, udah saya sebut, catat nomor saya sama dia. Tapi nggak ada ngubungin segala macam. Saya juga nggak berharap gitu loh. Ada saya pamitan waktu itu. Tapi saya tetap, setelah pamitan saya tetap ucapkan terima kasih banget. Terima kasih banyak untuk Hoshi Bakery. Saya udah 2,5 tahun dikasih kesempatan mengabdi di sini. Alhamdulillah saya dapat banyak pelajaran. Terima kasih. Udah, saya pamit. Saya pamit. Nah, setelah saya pamit itu, teman-teman, saya ambil spekulasi. Saya balik ke hotel. Kemudian ijazah saya, terus referensi kerja, amplop yang dari Jakarta 2 juta, amplop dari Makassar 2 juta, saya taruh di atas kasur, saya foto, saya kirim ke manajer Makassar, Bu Shirley, lewat BBM waktu itu. Saya kirim, Bu, ternyata ini yang saya dapat setelah saya di Jakarta. Saya bilang begitu. Tiba-tiba Bu Shirley jawab gini, emang orang Jakarta ngomong apa sama Riko, bilang gitu. Karena saya udah emosi, udah kesal, nggak saya tanggepin. Karena ngapain tanggepin loh? Karena Bu Shirley sebenarnya tahu kalau saya dipecat itu. Jadi speak doang gitu kan. Akhirnya singkat cerita udah selesai. Akhirnya aku pulang ke Lampung. Sampai di Lampung itu, teman-teman, saya nggak tenang. Sama sekali nggak tenang saya. Gelisah terus. Saya cari nomor teleponnya ini, direktur utama. Saya sampaikan, Pak, kenapa saya dipecat tanpa alasan? Saya WhatsApp. Terus tiba-tiba direktur utamanya itu bilang gini, kami tidak ada pernah pecat orang. Kami hanya mengurangin karyawan karena omset toko menurun, katanya. Gak masuk akal. Padahal waktu itu Makassar itu lagi jaya-jayanya, lagi naik-naiknya. Bahkan buka cabang 2 di Trans Studio Makassar sama di Panakukang gitu loh. Kemudian saya tanya lagi ke direktur utama yang satunya, yang artis ini kan. Saya DM, Pak, saya dipecat gini, saya jelaskan kan. Loh, terus langsung dia tanya, emang permasalahannya gimana Mas Riko kok sampai dipecat? Saya jelaskan, dibaca doang. Mungkin dia lagi cari informasi yang valid mungkin dari pihak Makassar kan. Setelah dengar dari pihak Makassar, 3 hari kemudian dibales. Ternyata bilang begini, artis ini, keputusan perusahaan kami memecat itu udah terukur, udah proporsional, sesuai katanya, karena mempertimbangkan kedisiplinan macam-macam lah katanya. Intinya katanya Makassar itu mecat saya udah sesuai karena saya katanya memang ada kesalahan gitu loh.
Tapi udah saya nggak males lagi. Saya karena udah mentok males, akhirnya tanggal 17 Mei 2017 tuh saya rangkai kata-kata. Karena pada saat itu udah zamannya media sosial juga kan, apa-apa kalau kita publikasi kan biar semua orang tahu itu. Saya tulis di media sosial. Kalimat awal yang saya cantumkan di Facebook waktu itu kan, lewat Facebook. Kalimat pertama begini. Adakah karyawan yang dipecat tanpa sebuah alasan? Tanda tanya. Titik, terus bawahnya jawabnya ada. Titik, terus bawahnya lagi, inilah pengalaman saya. Baru saya ceritakan kronologis 3 bulan sebelum pemecatan sampai kronologis saya dipecat, itu saya ceritakan semua di situ. Tapi saat saya menceritakan di media sosial itu, saya tidak menyebut nama, saya tidak menyebut nama orang, saya tidak menyebut nama perusahaan, agar tidak ada delik aduan hukumnya kan, biar aman gitu kan. Tiba-tiba setelah saya share, langsung ada pihak Makassar, teman saya bilang saya, "Kok orang-orang Makassar udah baca semua status kamu kok," katanya. "Kok hapus aja kok," katanya. "Kalau nggak dihapus nanti laporin polisi." Itu ada salah satu teman saya orang Makassar bilang gitu. Saya bilang gini, "Kalau mau laporin polisi, laporin aja," sih bilang kan. Padahal dalam hati saya, bagaimana mau laporin? Siapa yang merasa ini tersindir, saya bilang kan. Saya nggak nyebut nama, nggak nyebut perusahaan, instansi apapun, silahkan aja laporin, saya bilang. Saya biarin. Ternyata teman-teman, karena kan saya kan orang yang aktif di media sosial, sering share apapun gitu kan. Makanya teman-teman di media sosial selalu ngikutin perkembangan saya. Ketika saya share tentang saya dipecat itu, semua pada kaget. Bahkan tulisan saya itu di-share lebih dari 100 kali, di-share itu. Lebih dari 100 kali, dan banyak sekali komentar-komentar di situ yang bilang saya dizolimin lah, yang iba dengan kejadian saya. Bahkan ada beberapa teman, itu teman media sosial ya, nggak saya kenal secara nyata, bilang, "Mas Riko, coba ngelamar di sini nih, ada lowongan nih." Ngasih informasi lowongan kerjaan semua teman-teman, luar biasa. Nah, ada yang juga bilang, "Mas Riko, saya punya restoran di Malaysia sama Brunei. Kalau Mas Riko minat, nanti yang di Malaysia nih." Macam-macam lah pokoknya. Terus ada juga yang masih di Indonesia, ada juga yang nawarin kerjaan, bla 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 bla. Banyak yang nawarin kerjaan kan. Tapi saya nggak ada yang tertarik. Nah, ada satu bapak-bapak ini kerja di kapal pesiar. Ini yang buat saya tertarik gitu. Bapak-bapak cuma bilang gini, "Mas Riko, sebelumnya memang kita pernah DM-an, komen-komentaran lah ya kan. Mas Riko," katanya kan, "coba ngelamar di kapal pesiar," katanya. Saya langsung dek, wah, kapal pesiar. Bagaimana saya bisa? Saya lulusan SMA, nggak kuliah, nggak sekolah perhotelan, nggak sekolah pariwisata, nggak sekolah kapal pesiar, nggak sekolah pelayaran, gimana bisa masuk, saya bilang. Terus nggak bisa bahasa Inggris juga. Terus bapaknya namanya Kristiawan Saputra. Beliau ini aktivis ya, aktivis sosial. Terus beliau bilang gini, di kapal pesiar itu ada departemen perhotelan, ada divisi bakery juga, bikin roti juga gitu. Jadi coba aja dulu di bakery. Mas kan udah ada pengalaman bikin roti lama, yang bisa bikin roti. Coba aja dulu, yang penting belajar bahasa Inggris dikit-dikit gitu kan. Karena harus bisa bahasa Inggris. Tapi kalau di dapur nggak terlalu bagus nggak apa-apa, karena nggak ketemu langsung sama tamu katanya kan. Pelajaran aja bahasa Inggris tentang keseharian gitu kan. Oke sih, bilang, saya tertarik sekali ini, saya pelajarin akhirnya teman-teman. Saya pelajarin. Nah, kesimpulan daripada pemecatan itu teman-teman, saya simpulkan ya, saya bicara di sini ya. Pertama kali saya bicara di depan kamera ya. 100% keyakinan saya dipecat bukan karena kesalahan saya dalam hal kerja. Saya merasa nggak ada salah, dan saya merasa kerja waktu itu udah semaksimal mungkin ya. Tetapi alasan utamanya adalah karena politik. Ini pendapat saya ya. Yang dengar, yang nonton ini boleh nggak sependapat, nggak apa-apa, boleh punya asumsi lain, nggak masalah. Tapi ini keyakinan saya karena politik. Kenapa? Saya salah satu orang yang vokal sekali bicara tentang politik di media sosial. Dan waktu itu 2017 itu saya lagi gempar-gemparnya ngomong tentang Ahok waktu maju itu mau jadi gubernur, terus waktu masa-masa Ahok menista Al-Quran itu ya, saya sering ngumbar status di media sosial tentang Ahok, tentang politik lah ininya. Sementara bos-bos yang ada di perusahaan ini
itu semuanya bersebangan dengan saya politiknya. Tapi ini prediksi saya ya. Saya nggak bilang mereka mencat saya gara-gara politik, nggak. Ini hanya asumsi saya, prediksi saya, keyakinan saya gitu ya. Boleh benar, boleh enggak, ya nggak apa-apa. Ini kan prediksi saya aja. Sementara waktu itu saya pernah ikut demo 212 di Makassar. Saya ambil cuti waktu itu, ambil libur. Terus saya foto pakai poster. Posternya itu tulisannya penjarakan Ahok. Kemudian foto itu saya share di media sosial. Nah itu pasti bos-bos pada ngeliat semua, termasuk atasan-atasan ini ngeliat semua. Orang sebelumnya juga ya, atasan saya pernah bilang, Riko, Gubernur Jakarta milih siapa nih katanya kan. Waktu itu saya jago Yusril, kalau Yusril maju saya jago Yusril, dia bilang gitu. Oh gitu, udah tahu. Nah, tapi keyakinan saya 100% karena politik teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini semua udah terjadi ya kan. Semua udah terjadi, ya sudah. Saya nggak benci, saya udah maafkan semua yang terjadi, saya sudah maafkan semua. Tapi saya nggak akan pernah lupakan gitu ya. Tapi saya nggak membenci. Bagaimanapun saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Lili sekeluarga. Karena bagaimanapun selama saya di Makassar itu Ibu Lili udah baik sekali sama saya. Sudah kasih saya tempat tinggal, kasih saya makan, saya pinjam duit 13 juta, 7 juta, total 20 juta dikasih. Pokoknya saya tetap terima kasih banyak sama Bu Lili lah. Saya tetap mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Lili dan untuk Hoshi Bakery tentunya. Karena saya bagaimanapun pernah menjadi bagian daripada keluarga besar Hoshi Bakery gitu kan. Jadi udah itu tutup aja. Tapi saya berjanji juga insya Allah kalau saya suatu saat ke Makassar saya mau mampir ke Hoshi Bakery. Silaturahmi, sekaligus makan di kafenya, saya kangen juga kan gitu. Wah udah hampir 1 jam nih. Nah, terus setelah saya tertarik dengan kapal pesiar tadi teman-teman, saya tertarik, kemudian saya pelajarin bagaimana caranya untuk bisa kerja di kapal pesiar, apa syaratnya, apa yang harus saya persiapkan, bla 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 bla. Saya sudah dapat informasi, saya cari informasi udah dapat. Akhirnya saya persiapkan semuanya dengan matang. Hingga akhirnya saya bisa kerja di kapal pesiar. Nah, bagaimana prosesnya? Besok di hari ke-10 karantina saya akan kupas tuntas di channel YouTube Muhammad Riko Setiawan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, memberikan motivasi kepada teman-teman bahwasanya hidup ini harus tetap berjalan, apapun yang terjadi, hidup ini harus tetap berjalan, maju ke depan. Sesekali menelok ke belakang nggak apa-apa, untuk motivasi aja ya. Jangan pernah menyerah, jangan mudah menyerah, jangan pernah menyerah. Apapun ujiannya, insya Allah selalu ada jalan, selalu ada solusi bagi orang-orang yang mau mencari solusi, yang mau tetap berusaha, mau berikhtiar, berdoa, berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi sampai di sini aja dulu video di hari ke-9 karantina ini. Semoga bermanfaat ya. Sehat selalu buat teman-teman semua. Salam sukses dari saya Muhammad Riko Setiawan. Sampai jumpa besok di video yang ke-10 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.